Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 16 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Warti Siregar. Kepada Ibu Warti, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan untuk renungan pada malam 16 Februari 2026 berjudul Harga Penebusan. Ayatnya terdapat di Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Setiap jiwa sangat berharga, karena telah ditebus dengan darah yang mahal dari Yesus Kristus. Beberapa orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai masa tanpa Kristus, tanpa kasih karunia atau belas kasihan. Kepada mereka berlaku perkataan Kristus kepada orang Saduki. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Markus 12 ayat 24. Masa pemerintahan sistem Yahudi adalah masa di mana kuasa ilahi dinyatakan dengan cara yang menakjubkan. Sistem korban itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari Juru Selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk menebusnya. Darah anak Allah dilambangkan oleh darah korban yang disembelih, dan Allah menghendaki agar perbedaan yang jelas dan tegas dijaga antara yang kudus dan yang biasa. Darah adalah sesuatu yang kudus, karena hanya melalui penumpahan darah anak Allah dapat terjadi pendamaian bagi dosa. Darah juga digunakan untuk mentahirkan tempat kudus dari dosa umat, melambangkan darah Kristus yang satu-satunya dapat membersihkan dari dosa. Juru Selamat kita menyatakan bahwa ia dibawa dari sorga sebagai pemberian kehidupan yang kekal. Ia akan ditinggikan di kayu salib Kalvari untuk menarik semua orang datang kepadanya. Maka bagaimana seharusnya kita memperlakukan warisan yang telah dibeli oleh Kristus? Kelembutan, penghargaan, kebaikan, simpati, dan kasih harus ditunjukkan kepada mereka. Dengan demikian, kita dapat bekerja untuk menolong dan memberkati satu sama lain. Dalam pekerjaan ini, kita memiliki lebih dari sekedar persaudaraan manusia. Kita memiliki persekutuan yang mulia dengan malaikat-malaikat surga. Mereka bekerja sama dengan kita dalam tugas menerangi yang tinggi maupun yang rendah. Kristus dalam musyawarah dengan Bapanya telah memutuskan untuk tidak menahan apapun betapapun mahalnya, untuk tidak menyimpan apapun betapapun berharganya, yang dapat menyelamatkan orang berdosa yang malang. Ia memberikan seluruh sorga untuk pekerjaan keselamatan ini, untuk memulihkan gambar moral Allah dalam diri manusia. Menjadi anak Allah berarti menjadi satu dengan Kristus dalam Allah, dan mengulurkan tangan
dalam kasih yang sungguh-sungguh dan rela berkorban untuk menguatkan serta memberkati jiwa-jiwa yang binasa dalam dosa mereka. Demikianlah bacaan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Warti. Tuhan Yesus memberkati. Pada umumnya kita mengetahui tentang tebus barang di Pegadaian. Mengapa barang harus ditebus? Barang harus ditebus untuk mengambil kembali jaminan seperti emas atau BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor. Maksud penebusan adalah mengembalikan hak milik berupa barang dan menghindari kerugian kehilangan barang tersebut akibat lelang oleh pihak Pegadaian. Gambaran Pegadaian ini terjadi kepada nenek moyang kita pertama, Adam dan Hawa. Mereka telah menggadaikan diri mereka kepada setan dan menjadi hambanya. Mereka melanggar perintah dan berdosa, sehingga terpisah dari Allah. Dan keturunannya juga tergadai. Puji syukur kepada Allah atas inisiatifnya untuk menebus manusia. Sebab Adam dan Hawa tidak memiliki kemampuan untuk menebus diri mereka sendiri dan keturunannya. Dalam renungan malam ini, diulangi kembali pekabaran mengenai penebusan dengan judul harga penebusan. Berapa harga penebusan yang dibutuhkan untuk menebus Adam dan Hawa serta kita manusia? Di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 55, paragraf 7 berkata, Kristus dalam musyawarah dengan Bapanya telah memutuskan untuk tidak menahan apapun, betapapun mahalnya, untuk tidak menyimpan apapun, betapapun berharganya, yang dapat menyelamatkan orang berdosa yang malang. Ia memberikan seluruh sorga untuk pekerjaan keselamatan ini, untuk memulihkan gambar moral Allah dalam diri manusia. Menjadi anak Allah berarti menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah, dan mengulurkan tangan dalam kasih yang sungguh-sungguh dan rela berkorban untuk menguatkan serta memberkati jiwa-jiwa yang binasa dalam dosa mereka. Harga penebusan yang disediakan adalah seluruh sorga. Mengapa seluruh sorga? Sebab yang akan diberikan adalah anak Allah satu-satunya. Apakah kita dapat menghitung nilainya? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak dapat menghitung nilainya. Walaupun dikumpulkan semua angka dengan deretan tidak terhingga. Harga penebusan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Karenanya, manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya darah Yesuslah satu-satunya korban sempurna untuk menyucikan kita dari dosa, mendamaikan manusia dengan Allah, dan membebaskan kita dari hukuman kekal. Alkitab di dalam ayat inti renungan malam ini berkata, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dalam zaman perjanjian lama, bila mana seseorang melakukan dosa, maka dia harus mengorbankan domba jantan atau anak lembu. Korban penghapus dosa yang disembelih tergantung statusnya. Apakah dia imam besar, maka yang dikorbankan lembu jantan. Bila mana dia pemimpin, maka yang dikorbankan adalah kambing jantan. Bila mana rakyat biasa, yang dikorbankan adalah kambing atau domba betina. Dan bagi orang miskin, yang dikorbankan adalah burung atau tepung. Bagaimana caranya mereka melakukan penghapusan dosa? Mereka melakukan penghapusan dosa dengan cara meletakkan tangan di atas kepala hewan korban. Ini melambangkan pengakuan dan pemindahan kesalahan secara simbolis kepada hewan korban tersebut. Kemudian menyembelih hewan tersebut. Setelah hewan disembelih, imam
mengambil darah korban. Jika darah yang dibawa adalah darah korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri dan seluruh umat, maka darah itu dipercikkan di depan tirai bilik yang suci dan dioleskan pada tanduk mezbah ukupan. Jika untuk rakyat biasa, darah dioleskan pada tanduk mezbah korban bakaran. Kemudian sisa darah dicurahkan di dasar mezbah. Bagaimana dengan daging korban yang disembelih? Daging tertentu dimakan oleh imam, sisa daging dibakar di luar perkemahan. Setelah itu dinyatakan, imam telah mengadakan pendamaian baginya, maka ia diampuni. Dengan kematian Yesus, seluruh sistem korban tersebut telah digenapi di dalam dirinya. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dia telah membawa darahnya sendiri. Dia menebus kita dari dosa dan maut atau kematian dan dari tangan setan. Harga penebusan telah lunas dibayar. Harga yang tidak ternilai dengan darahnya. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harga penebusan yang disediakan adalah seluruh sorga. Oleh sebab itu, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus kepada kita dengan cara hidup kita yang sia-sia. Bagaimana caranya kita menghargai pengorbanannya? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Mengapa Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Korintus? Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Korintus karena mereka terpengaruh budaya moral yang rusak dan menyalahgunakan kebebasan Kristen dengan berbuat dosa. Paulus mengingatkan bahwa tubuh mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan adalah bait suci di mana Roh Kudus, yaitu Roh Yesus, tinggal di dalamnya, sehingga harus dihormati dan dijaga kekudusannya sebagai milik Allah yang telah menebus mereka. Hal ini menegaskan bahwa iman Kristen melibatkan seluruh kehidupan, termasuk tubuh yang harus dipakai untuk memuliakan Allah, bukan untuk dosa. Adalah maksud Allah untuk menebus manusia melalui anaknya yang tunggal, memulihkan gambarnya, sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 27. Selanjutnya, Rasul Paulus menuliskan ke jemaat di Kolose dan kepada jemaat di Roma. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oleh sebab kita telah menerima penebusannya, maka kita dipanggil untuk melayani di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Rasul Yakobus berkata, Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Apa artinya ini? Kita menyelamatkan orang yang berdosa dan berbalik kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, harga penebusan menunjukkan nilai jiwa manusia berharga di mata Allah. Kedalaman kasih Allah tidak terduga, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Marilah kita menuruti panggilannya
agar hidup dalam kasih dan pengorbanan dalam pemberitaan Injil, Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa yang akan binasa. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mengerti dan menyadari betapa tidak ternilai harga penebusan yang Bapa karuniakan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus, anak Bapa yang tunggal. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami dapat menghargai dan menghidupkan pengorbanan Yesus dalam hidup kami dengan mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia ini. Biarlah hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.